Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Selamat datang di channel Kisah Romantis. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah cinta yang penuh dengan kehangatan dan inspirasi. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita romantis berikutnya. Cerita audio dan teks untuk bersantai. Siapkan headset. Dengarkan cerita lebih praktis. Sarapannya udah aku siapin. Makan dulu yuk. Ajak Anita yang muncul di balik pintu kamarku. Ya, sebentar lagi saya turun. Jawabku sambil merapikan dasi. Setelah selesai dengan perlengkapan kantorku, aku pun turun ke bawah menuju meja makan untuk sarapan. Aku melihat 2 piring nasi goreng di atas meja, kemudian duduk di meja makan dan mulai menyuapkan nasi goreng ke mulutku. Aku sudah biasa dengan sarapan yang dia buat. Jika tidak nasi goreng, pasti roti sandwich. Om, hari ini aku pulang telat ya. Aku harus kerja kelompok di rumah Utari. Anita meminta izin. Pulangnya naik apa? Tanyaku, memikirkan bagaimana dia akan pulang nanti. Naik taksi aja. Om, toh gak terlalu jauh. Jawabnya sambil terus mengunyah. Ya udah, kalau kamu rasa naik taksi aman, silakan. Kalau kamu takut pulang, telepon saya aja, nanti saya jemput, tawarku. Gak apa-apa, aku bisa pulang sendiri kok, yakin deh gak akan kenapa-napa. Dia yakin sekali. Ya terserah kamu aja, tapi jangan pulang terlalu malam. Anak cewek jangan keluyuran malam, kesannya buruk. Ucapku ketus. Iya, jawabnya malas. Setelah sarapan selesai, aku dan Anita pergi bersama karena kami searah. Aku selalu mengantarkannya ke sekolah setiap hari, tapi hanya sampai depan gerbang sekolah karena tak boleh ada yang tahu tentang hubungan kami. Aku masuk dulu ya, Om. Anita pamit. Ya, belajar yang benar. Jangan main-main terus. Aku berpesan. Siap, dijawabnya. Lalu meraih tanganku dan mencium punggung tanganku dengan taksim. Dia gadis yang baik, didikan orang tuanya baik tentang tata krama dan budi pekerti. Dia membuatku kagum dengan kepribadiannya. Dia keluar dari mobil dan berlari kecil ke arah teman-temannya. Aku melanjutkan perjalananku ke kantor. Aku tak boleh terlambat karena ada meeting penting hari ini. Hei, aku kira belum datang. Ucap Okta menyapaku. Aku tersenyum padanya. Kamu terlambat, ucapku sambil tersenyum. Iya, nih, lagi datang bulan jadi gak mood apa-apa. Males banget pergi ke kantor, tapi kalau gak pergi, ya gak punya duit. Okta nyengir, kalau kamu sih enak, gak datang juga duit tetap banyak. Sindirnya padaku, bisa aja, sama aja kali. Bantahku, aku tak suka memamerkan apa yang aku punya. Ya iyalah, namanya juga bos, duitnya banyak gak akan habis. Celetuknya lagi, aku menanggapinya dengan senyum sambil menyeruput kopiku. Okta adalah temanku sejak SMA. Kami sekolah dan kuliah di tempat yang sama. Dia memang gadis yang kalau bicara ceplas-ceplos, tapi dia gadis yang baik
Dia tulang punggung keluarga, pekerja keras, dan rajin. Aku kagum padanya karena itu. Jadi aku memberikan dia posisi di kantorku sebagai asisten pribadiku. Dia yang selalu mengatur jadwalku dan menghandle semua pekerjaanku jika aku sakit atau sibuk. Kamu belum mau nikah, Okta? Tanyaku ingin tahu, karena gadis cantik, dia belum menikah di usia matang, menurutku. Dia seusia denganku. Belum aku masih harus cari uang buat keluargaku. Aku belum mau menikah, takut salah pilih, jawabnya santai. Kamu gadis yang hebat, jujur aja aku kagum sama kamu. Pujiku, dia tersipu malu. Ya udah, kamu aja yang nikah sama aku. Aku mau kok. Candanya lalu tertawa. Aku sudah menikah, Okta. Mana mungkin aku menikah lagi? Lagi pula aku hanya kagum padamu. Tak lebih dari itu, gumamku dalam hati. Aku bukan tipe orang yang pilih-pilih soal perempuan. Hanya saja aku memang sulit jatuh cinta. Kau tahu, aku tak pernah pacaran selama hidupku. Aku memang dekat dengan banyak wanita, tapi aku hanya menganggap mereka teman, tak lebih. Sulit sekali untuk jatuh cinta. Di rumah, aku merasa gelisah. Anita mana sih? Jam segini belum pulang, bikin khawatir aja. Gerutuku kesal. Sudah jam 9 malam, tapi Anita belum pulang juga. Aku menunggunya di ruang tamu. Gadis itu memang sering pulang terlambat. Tanyaku, mau tidur di sini lagi? Jawabnya, lalu menarik selimut dan menutupi tubuhnya. Kamu kan punya kamar sendiri, Nit. Jangan tidur di sinilah. Kamu jadi suka banget tidur di kamar saya. Gerutuku kesal. Abisnya kamar Om hangat, aku selalu tidur nyenyak di kamar Om. Jawabnya polos. Astaga, apa dia tak tahu bahayanya tidur dengan lawan jenis? Sepolos itukah dia? Tanyaku dalam hati. Dia memang menyebalkan. Tanpa mendengarkan keluhanku, dia tidur terlelap di sampingku. Hai, aku Hambali. Usiaku 29 tahun. Aku seorang pengusaha. Bisa dibilang aku bukanlah pria lajang, karena aku sudah menikah dengan seorang anak kecil sebulan yang lalu. Saat ini, dia sedang berbaring di sampingku, tidur dengan nyenyaknya, seperti tak punya beban. Anak kecil. Kenapa aku bilang istriku anak kecil? Karena dia masih berstatus sebagai pelajar SMA. Namanya Anita. Dia berwajah cantik, imut, dan manis. Tubuhnya kecil dan lebih pendek dariku. Aku memiliki tubuh setinggi 180 cm, sedangkan dia hanya 155 cm. Pendek sekali bukan? Tapi dia cukup menggemaskan, meski terkadang menyebalkan dengan sikap kekanak-kanakannya. Kalian pasti bertanya, kenapa aku bisa menikah dengannya? Baiklah, aku jelaskan sedikit tentang asal mula aku menikahinya. Sebenarnya aku tak sengaja menabrak mobil yang dikendarai orang tuanya, hingga menyebabkan mereka meninggal. Aku sempat bilang, aku akan bertanggung
jawab atas hidupnya, aku akan membiayai dan mencukupi kehidupannya. Namun, ketika ku dengar dia tak memiliki sanak saudara lagi baik dari ibu ataupun ayahnya, aku menjadi tak tega membiarkannya hidup sendirian, yang secara garis besar disebabkan olehku. Aku pun meminta dia untuk tinggal bersamaku, namun dia bilang tak mau tinggal bersama bila tanpa ikatan pernikahan. Woi, tanyaku saat itu, karena om laki-laki dan aku perempuan, kalau kita tinggal di rumah yang sama tanpa ikatan pernikahan itu akan jadi fitnah. Itulah jawabannya yang membuatku menggelengkan kepala heran. Kenapa harus jadi fitnah? Toh kita tak akan melakukan apapun selama tinggal bersama. Aku bahkan tak memandangnya sebagai seorang wanita. Bagiku dia hanya bocah sengit biasa. Aku tak ada nafsu padanya. Meski aku keberatan dengan keinginannya itu, pada akhirnya aku setuju untuk menikah dengannya, dan aku benar-benar menikahinya. Kalian tahu apa yang kami lakukan di malam pertama pernikahan? Dia malah asyik belajar, sedangkan aku fokus dengan pekerjaanku. Bukankah itu unik? Harus kau akui dia gadis yang baik. Dia juga selalu berusaha menunaikan kewajibannya padaku sebagai seorang istri. Dia meski terkadang menyebalkan dengan sikap kekanak-kanakannya. Kalian pasti bertanya, kenapa aku bisa menikah dengannya? Baiklah, aku jelaskan sedikit tentang asal mula aku menikahinya. Sebenarnya aku tak sengaja menabrak mobil yang dikendarai orang tuanya hingga menyebabkan mereka meninggal. Aku sempat bilang, aku akan bertanggung jawab atas hidupnya, aku akan membiayai dan mencukupi kehidupannya. Namun, ketika ku dengar dia tak memiliki sanak saudara lagi baik dari ibu ataupun ayahnya, aku menjadi tak tega membiarkannya hidup sendirian, yang secara garis besar disebabkan olehku. Aku pun meminta dia untuk tinggal bersamaku, namun dia bilang tak mau tinggal bersama bila tanpa ikatan pernikahan. Woi, tanyaku saat itu, karena om laki-laki dan aku perempuan, kalau kita tinggal di rumah yang sama tanpa ikatan pernikahan itu akan jadi fitnah. Itulah jawabannya yang membuatku menggelengkan kepala heran. Aku bahkan tak memandangnya sebagai seorang wanita. Bagiku dia hanya bocah sengit biasa. Aku tak ada nafsu padanya. Meski aku keberatan dengan keinginannya itu, pada akhirnya aku setuju untuk menikah dengannya, dan aku benar-benar menikahinya. Kalian tahu apa yang kami lakukan di malam pertama pernikahan? Dia malah asyik belajar, sedangkan aku fokus dengan pekerjaanku. Lihatlah, dia bahkan sekarang sudah berani tidur di kamarku. Dia tak pernah mempedulikan aku yang melarangnya. Keras kepala. Namun, ketika melihat wajah ibunya ketika tidur, aku sering tersenyum sendiri. Kalian tahu, dia sangat cantik ketika tertidur. Aku pun tak tahu apakah aku akan memiliki rasa yang berbeda padanya setelah lama bersama atau tidak, sebab dia sedikit nakal.
Dia sering menggodaku dengan kata-kata dan sikapnya yang selalu membuatku geli dan sikap manjanya yang tak bisa kuhindari. Hei, bangun! Aku mengguncang tubuh Anita yang masih terlelap di bawah selimutnya. Bangun, Ita. Udah siang nih, kamu harus sekolah. Aku kembali mengguncang tubuhnya. Kali ini, dia bangun. Dia mengucek matanya yang masih mengantuk. Apa sih, Om? Ganggu aja, aku masih ngantuk. Keluhnya, karena tidurnya terganggu. Udah siang, tahu? Jam 7 nih, kebo banget kamu ini. Gerutuku, dan dia langsung melotot melihat ke arah jam dinding di kamarku dan langsung berlari ke kamar mandi. Dasar gadis aneh, ucapku ketika melihat Anita tergesa-gesa masuk ke kamar mandi. Aku mengambil arlojiku dan mengenakannya di lengan kiriku. Terdengar suara percikan air dari dalam kamar mandi. Anita pasti sedang mandi. Aku mengenakan kaos kakiku dan bersiap untuk turun ke bawah untuk sarapan. Om, panggil Anita dari kamar mandi. Apa? Jawabku. Tolong ambilin handuk dong, Om. Aku lupa. Rengeknya, cika-cika-cika. Bagaimana tak lupa? Dia mandi di kamarku, bukan? Mana ada barang-barangnya di sini? Aku mengambil handuk bersih dan kering dari lemariku, lalu menyodorkannya padanya, yang membuka sedikit pintu kamar mandi. Makasih, Om. Ucapnya senang. Gak makasih gimana? Kan udah diambilin, gerutuku dalam hati. Belum sempat aku keluar dari kamar, Anita sudah keluar dari kamar mandi, dengan hanya memakai handuk saja berlari keluar. Aku bernafas lega, karena Anita sudah keluar, hampir saja imanku goyah karenanya. Aku menunggunya di meja makan, sambil membuat sarapanku sendiri. Dia telah siap, dan bergabung denganku duduk di meja makan. Om, kok gak bikinin buat aku? Tanyanya saat aku hendak memakan roti selai milikku. Kamu bikin sendiri, saya telat gara-gara kamu. Jawabku ketus. Ih, Om jahat deh. Kan biasanya aku yang bikinin sarapan buat Om. Kenapa nggak sekalian buatin buat aku juga? Tanyanya. Benar juga apa yang dikatakannya. Aku memang selalu kalah kalau bicara dengannya. Aku memberikan roti selai milikku padanya. Dia tersenyum senang dan memakannya dengan lahap, sedangkan aku membuat yang baru, pastinya. Digas, besok ada acara reuni sekolah, kamu datang gak? Tanya Anissa saat kami sedang makan siang bersama. Gak tahu, aku malas. Jawabku simpel. Malas kenapa? Takut ketemu mantan. Goda Andisa. Gak kok, cuma malas aja. Lagian banyak kerjaan alatku. Ayolah, udah lama banget kita gak ketemu mereka. Masa kamu gak pengen tahu kabar mereka? Memang iya. Aku ikut deh. Jawabku pasrah. Anissa tersenyum senang mendengar jawabanku. Mereka pasti bawa pasangan. Aku gak punya pasangan, keluh Anissa. Ya carilah, cowok kan banyak. Enggak aku mau tahu kabar si Fendi. Apa dia masih lajang ya? Aku mau gebet dia lagi. Anissa tampak gembira ketika menyebut nama Fandi, mantan pacarnya di SMA dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Selamat datang di channel Kisah Romantis. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah cinta yang penuh dengan kehangatan dan inspirasi.
Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita romantis berikutnya. Membalas perasaannya karena aku memang tak menyukainya. Terus, tanyaku, ya, sekarang kan udah dewasa. Dia pasti cantik banget. Kamu gak akan nolak lagi. Vera menggodaku. Terserah, jawabku ketus. Aku tak suka saat Vera membahas soal Sylvia. Aku tak menyukainya. Bukan karena Sylvia menyebalkan, tapi karena aku pernah melihatnya bercumbu dan tubuhnya digerayangi oleh Marvel, teman sekelasku di gudang sekolah. Pantaskah gadis seperti Sylvia disebut gadis baik-baik? Mungkin saja bukan hanya Marvel yang menjarah tubuhnya, karena dia tampak seperti gadis yang nakal bagiku. Aku tak suka. Kenapa sih kamu gak suka Sylvia? Dia kan cantik. Tanya Vera. Gak apa-apa, gak suka aja. Salah. Aku balik bertanya. Enggak, cuma aneh aja. Apa jangan-jangan kamu suka yang berbatang juga? Perkataan Vera membuatku tersedak. Apaan sih? Tanyaku kesal. Dia tertawa. Mana suka aku dengan sesama jenis? Aku pria normal. Aku menyukai wanita. Hanya untuk saat ini, belum saja. Habisnya kamu udah tua masih laja. Anda bisa klaim misi baca selama 5 menit aku tua. Kamu juga. Aku berbalik meledeknya. Dia cemberut. Kenakan? Ledekku. Lalu aku tertawa puas. Oh, makan malam dulu. Panggil Larissa padaku yang sedang asyik menonton pertandingan bola. Ya, jawabku. Lalu menghampirinya yang sudah duduk di meja makan. Dia memasak beberapa jenis makanan, tampak enak sekali. Aku pun mengambil piring, menuangkan nasi, dan mengambil lauk masakannya. Rasanya enak. Entah kenapa Larissa pandai masak, meski masih pelajar SMA. Kenapa kamu jago masak? Tanyaku. Aku sering belajar dari ibu. Ibu kan punya warung makan. Jadi aku sering bantuin ibu. Kata ibu perempuan itu harus bisa masak supaya suaminya bahagia. Jawabnya polos. Ah, iya. Mungkin aku beruntung karena bisa memiliki istri yang jago masak sepertinya. Saya kira kamu kursus masak. Buat apa kursus masak? Toh ibu juga bisa ngajarin. Ibu kamu pasti bangga punya anak seperti kamu, ucapku. Dia langsung menghentikan makannya. Wajahnya sedih dan berlari ke kamarnya. Dita, panggilku. Dia selalu sedih ketika ibunya disebut. Aku maklumi itu karena dia masih remaja. Dia masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya. Dan aku malah tak sengaja membunuh mereka. Aku menghentikan makanku. Aku berlari menyusul Anita ke kamarnya. Ita, ucapku sambil membuka pintu kamarnya perlahan. Dia menenggelamkan wajahnya di atas bantal. Dia terisak. Aku mendekatinya. Aku mengusap kepalanya lembut. Ita, maaf ya. Saya nggak bermaksud menyebut ibu kamu. Sungguh saya nggak sengaja, jelasku berusaha menghentikan tangisnya. Ita, tolong maafkan saya ya. Meski usiaku sudah hampir kepala 3,
Tapi aku masih muda dari segi penampilan. Anita tampaknya betah di dalam pelukanku. Aku membiarkannya menangis di pelukanku sepuasnya. Aku membalas pelukannya. Tubuhnya hangat dan wangi khas seorang gadis. Aku menoleh ke bagian lehernya yang putih dan mulus. Imanku mulai goyah. Meskipun usiaku sudah cocok berkepala 3, tapi aku masih muda dari segi penampilan, bisa dibilang aku lebih cocok jadi kakaknya. Anita tampaknya betah di dalam pelukanku. Aku membiarkannya menangis di pelukanku sepuasnya. Aku membalas pelukannya. Tubuhnya hangat dan wangi khas seorang gadis. Aku menoleh ke bagian lehernya yang putih dan mulus. Manku mulai goyah. Ah, shit. Jangan, dia masih sekolah. Aku tak boleh merusaknya. Tidak, ya keke. Gumamku dalam hati, kepalaku terasa akan meledak. Kuraskan wajahku panas. Tahan Rafli, tahan. Dia masih sekolah. Gumamku lagi. Aku mengatur nafasku. Aku harus bisa menahan diriku. Jangan sampai merusak Larissa yang masih mengejar impiannya. Apa? Aku menginginkannya. Itu artinya aku sudah menganggapnya sebagai wanita dewasa. Sits, Nit, hari ini saya ada acara reuni SMA. Saya bakal pulang malam. Kamu jangan lupa kunci rumah ya sebelum saya pulang, dan jangan kemana-mana, pesanku kepada Anita via chat. Oke om, hati-hati ya, jangan pulang terlalu malam, aku takut. Balasan chatnya. Oke, balasku. Aku meletakkan kembali ponselku di atas meja kerja, mulai berkutat kembali dengan pekerjaanku. Rencananya, aku dan Vera malam ini akan menghadiri acara reuni sekolah. Meski kemarin aku menolaknya, tapi aku pikir tak apa sesekali aku ikut acara reuni, karena hanya terjadi dalam beberapa tahun sekali saja. Aku sesungguhnya ingin membawa Anita ke acara itu, ingin memperkenalkannya sebagai istriku, agar teman-temanku tak menganggapku lajang. Tapi masalahnya adalah, Anita masih anak SMA. Jika mereka tahu aku menikahi bocah SMA, aku akan dicap sebagai pedofil. Tidak, lebih baik jangan. Aku harus menunggu sampai Anita lulus sekolah. Barulah aku akan memperkenalkannya sebagai istriku. Anita masih sekitar 2 tahun lagi menempuh masa sekolahnya. Saat ini, dia baru kelas 1 SMA dan sudah berada di semester 2. Mungkin sebentar lagi akan naik ke kelas 2, dan setelah itu kelas 3, lalu lulus. Tidak, lebih baik jangan. Aku harus menunggu sampai Anita lulus sekolah. Barulah aku akan memperkenalkannya sebagai istriku. Anita masih sekitar 2 tahun lagi menempuh masa sekolahnya. Saat ini, dia baru kelas 1 SMA dan sudah berada di semester 2. Mungkin sebentar lagi akan naik ke kelas 2, dan setelah itu kelas 3, lalu lulus. Ya, aku harus menunggu hingga hari itu. Malamnya, setelah pekerjaan kantor selesai, aku dan Vera mengendarai mobilku untuk ke gedung sekolah tempat kami belajar dulu. Jaraknya sekitar 20 menitan. Aku deg-degan nih, ucap Vera yang seolah tak nyaman dengan posisi duduknya. Kenapa? Tanyaku, deg-degan, karena mau ketemu Fendi. Kemarin aku, belum. Gue masih suka menyendiri, jawabku bohong. Maaf ya Anita, untuk saat ini aku bohong dulu. Yalah, lu dari dulu emang gitu? Gak suka sama cewek. Umur lu udah tua bro. Mau nikah kapan? Gue aja udah punya anak 2. Ucapnya sedikit meledak. Gak bawa anak-anak? Tanyaku. Gak. Mereka gak biasa dibawa malam-malam. Istri gue juga gak mau ikut. Ya udah gue pergi sendiri deh. Oh, tadi gue lihat lu datang sama si Vera. Apa jangan-jangan kalian pacaran? Selidik Rudi. Isih, kagak. Dia kebetulan kerja di tempat gue, jadi gue pergi bareng sama dia, jelasku. Oh, gitu.
Kirain kalian Rudy menggerak-gerakkan dua alisnya seolah mengatakan bahwa aku dan Vera punya hubungan spesial. Kagak, dia kan balikan sama Vandy. Lagian gue gak gampang suka sama cewek. Gue sama Vera udah berteman sejak lama. Gak mungkin kita jatuh cinta. Bisa aja kan? Teman jadi cinta. Iya. Tapi gue akan pilih cewek yang baru gue kenal buat dijadiin istri. Soalnya kalau teman sendiri gue udah tahu sifat dan kebiasaannya. Aku menjawab disertai tawa. Rudy pun tertawa mengikutiku. Rafli, tanya seseorang di belakangku dengan menepuk pundakku. Aku menoleh. Senyumnya tetap sama, manis dan cantik. Baik, jawabku. Kamu makin ganteng ya setelah dewasa. Wajah kamu gak berubah, masih seperti umur 20 tahunan, pujinya. Ya, bisa bilang wajahku memang baby face. Aku terlahir tampan, aku akui itu. Bisa aja, kamu juga sama kok, masih cantik seperti dulu, pujiku. Dia tersipu malu. Aku menatap tubuh indahnya dari atas sampai ke bawah. Sungguh sempurna. Bentuk tubuhnya yang tinggi dan ramping. Dua bulatan dadanya lumayan besar hingga tercetak jelas di balik kemeja putihnya, membuatku menelan ludah kasar. Rafli, kamu udah nikah? Tanya Sylvia. Belum kepikiran. Jawabku bohong lagi. Sama dong. Aku juga belum balasnya, malu-malu. Nah, iya. Aku mengerti maksudnya. Mau minum? Tawar Sylvia menunjuk ke arah minuman di meja. Boleh. Jawabku. Dia pun mengambil 2 gelas jus untuk kami dan memberikannya 1 untukku. Thanks, ucapku. Dia tersenyum. Kenapa acaranya diadakan malam? Tanyaku. Nggak tahu. Katanya supaya lebih seru aja. Kalau siang kan pada sibuk, bakalan jarang yang datang, jelasnya. Aku mengangguk. Tampaknya ini hanya reuni murid saja. Tak ada guru dan wali kelas yang datang. Pesta dibuat seolah berada di diskotik dengan cahaya lampu remang-remang dan musik disko. Gedung sekolah ini sudah hampir ditutup karena sudah tua, jadi wajar jika tak ada larangan mengadakan pesta di sini. Banyak yang menari bersama pasangannya, ada juga yang menari dengan anaknya, sementara aku hanya sendiri. Sylvia mengajakku menari bersamanya, tapi aku enggan. Aku tak suka menari. Aku memilih untuk duduk saja melihat mereka. Aku kembali memperhatikan Sylvia yang menari dengan lincahnya, menggerakkan tubuhnya yang indah. Coba cari-cari kontaknya, dan nemu akun sosial media dia. Ya udah, aku ke poin. Dia ngerespon aku. Aku tanya, apa
Apa dia udah nikah atau belum? Dia jawab belum. Hihi, aku seneng banget karena dia masih lajang. Ada kesempatan buat aku. Vera tampaknya senang, yakin masih lajang. Siapa tahu dia bohong. Aku tanya, apa dia udah nikah atau belum? Dia jawab belum. Hihihi, aku seneng banget karena dia masih lajang. Ada kesempatan buat aku. Vera tampaknya senang, yakin masih lajang. Siapa tahu dia bohong. Taunya udah punya bini, udah punya anak, aku menggodanya. Kamu tuh ya, bukannya ngedukung malah nakutin. Vera ngambek. Ya, iya deh sore. Abisnya kamu seneng banget. Aku tertawa ringan menanggapi sikap Vera yang ngambek. Ya seneng dong. Cinta lama bersemi kembali. Vera tersenyum senang, seakan dia sedang bahagia. Baiklah, kuharap kali ini kamu dan Fendi menjalani hubungan yang serius karena sudah sama-sama dewasa. Kami telah sampai di gedung sekolah bekas kami belajar dulu. Sudah tua, namun masih berdiri kokoh. Aku dan Vera turun dari mobil dan berjalan bersama memasuki ruangan kelas. Semuanya belum banyak berubah, hanya dinding-dindingnya saja yang sedikit terkelupas di beberapa bagian. Di sana sudah banyak teman-teman SMA kami yang hadir. Mungkin hampir semuanya. Mereka tampak sudah dewasa dan mapan. Ada yang datang dengan istri dan suaminya. Ada yang membawa anaknya. Ada juga yang membawa kekasihnya. Semua orang tampak saling sapa dan bernostalgia mengingat masa lalu. Rafli, teriak seseorang memanggil namaku. Aku menoleh. Seorang pria berperawakan jangkung besar melambaikan tangan padaku. Rudi, aku memanggil namanya. Dia berlari ke arahku dan menjabat tanganku setelah kami berhadapan. Apa kabar lu? Tanyanya. Baik. Lu sendiri? Tanyaku. Gue baik. Gue kira lu gak bakal dateng, ya? Tadinya emang gak bakal datang, tapi dipikir lagi gak ada salahnya gue datang. Toh enggak setiap hari ada acara beginian. Bener banget. Gue juga sempetin datang soalnya kangen masa-masa SMA dulu. Kayaknya lu udah mapan nih. Udah jadi bos? Tanyanya ketika melihat penampilanku yang masih memakai setelan kantoran. Nggak juga. Cuma perusahaan kecil kok. Lu sendiri juga kayaknya udah mapan, balasku saat melihat penampilannya rapi. Iya.
Gitulah, alhamdulillah, ada kemajuan, jawabnya sungkan. Lu udah nikah belum? Kok gak bawa bini? Tanyanya dengan selingat-celinguk melihat ke sekelilingku. Belum, gue masih suka menyendiri, jawabku bohong. Maafi Anita, untuk saat ini aku bohong dulu. Yalah, lu dari dulu emang gitu, gak suka sama cewek. Umur lu udah tua bro, mau nikah kapan? Gue aja udah punya anak 2. Ucapnya sedikit meledak. Gak bawa anak-anak? Tanyaku. Enggak, mereka gak biasa dibawa malam-malam. Istri gue juga gak mau ikut. Ya udah, gue pergi sendiri deh. Apalagi bagian dada dan bokongnya itu sangat menonjol, membuatku merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhku. Aku tahu jiwa lelakiku bangkit. Aku tak boleh membiarkan diriku terjebak dalam kesalahan. Meski Anita hanya anak SMA, tapi dia istriku. Klaim aku harus menghargainya. Aku tak boleh mengkhianatinya dengan menyukai wanita lain, apalagi Sylvia. Aku tahu masa lalunya. Anita lebih baik darinya. Aku bangkit dari dudukku. Aku mencari Vera, namun tak bertemu. Aku memutuskan untuk pulang saja. Aku tak tahan di sini. Aku bisa saja terjerumus karena melihat keindahan tubuh Sylvia yang seolah menggodaku. Aku pun pergi dari tempat itu tanpa berpamitan. Kepada aku memeluk tubuhnya erat, tak melakukan hal terlalu jauh. Aku takut diriku tak terkontrol. Tolong jemput aku ya. Suara Larissa terdengar serak, seperti sedang menangis. Kamu kenapa, Ita? Tanyaku. Om jemput aja, aku tunggu di gudang belakang sekolah. Aku takut. Pintanya lalu menutup telepon. Dia kenapa? Sedang apa jam segini di gudang belakang sekolah? Ini sudah hampir jam 9 malam, jadi sejak tadi Anita belum pulang sekolah. Astaga, aku segera membereskan barang-barangku. Aku harus segera menjemput Anita. Dia terdengar tampak ketakutan dengan suaranya yang bergetar. Kamu mau kemana, Jas? Tanya Vera heran karena melihatku sedikit berlari keluar dari ruanganku. Emang, aku buru-buru, Ver. Aku balik duluan ya, jawabku dengan langsung. Pergi tanpa menjawab apapun lagi. Aku harus segera menjemput Anita. Aku memacu mobilku dengan cepat. Khawatir jika sesuatu yang buruk terjadi pada Anita. Sungguh ini tak wajar, karena bukan lagi jam sekolah. Ini sudah waktunya untuk tidur. Tapi Anita masih berada di sekolah. Tak lama kemudian, aku telah sampai di depan gedung sekolah tempat Anita belajar. Sangat sepi, tak ada siapapun di sana. Apa benar Anita ada di dalam? Aku ragu, jangan-jangan dia hanya mengerjaiku saja. Tapi, aku ingin menghabiskan rasa penasaranku. Aku berlari ke arah belakang sekolah, di mana gudang yang Anita sebutkan ada di sana. Gelap sekali, tak dapat melihat apapun. Aku meraih ponselku dan menyalakan senter untuk melihat sekitar gudang itu. Tak ada apapun di sana.
Ita, kamu di mana? Tanyaku sedikit berteriak. Om, aku di dalam, Om. Tolong. Anita menyahut dari dalam gudang yang digembok dari luar. Suaranya terdengar menangis. Iya, kamu di dalam. Tanyaku dengan menggedor pintu gudang itu. Iya, Om, aku di dalam. Tolong aku, Om, takut. Teriak Anita ketakutan. Aku tak bisa membuka gembok yang berukuran besar itu. Segera saja aku mencari-cari sesuatu yang bisa dipakai untuk membuka gemboknya. Mataku tertuju pada sebuah bongkahan batu besar teronggom di tanah. Aku mengambil batu itu dan memukulkannya ke gembok. Berkali-kali hingga tanganku terasa sakit. Pasti lecet karena sisi-sisi batunya cukup tajam. Gembok pun berhasil aku rusak. Aku membuka pintu gudang itu dan kembali menyorotkan senter dari ponselku ke dalam sana, mencari Anita. Ita, kamu di mana? Teriakku mencari Anita. Aku di sini, Om. Jawi abi Anita, yang ternyata bersembunyi di balik sebuah papan pelajaran kimia yang sudah tak terpakai. Kamu kenapa di sana, Ita? Ayo ke sini, kita pulang, pintaku. Tapi Anita hanya menangis. Aku mendekati Anita, tapi dia malah ketakutan. Ita, ayo pulang. Aku mengulurkan tanganku untuk membantunya. Aku malu, Om. Jawabnya dengan menangis. Malu kenapa? Tanyaku heran. Anita menunjuk ke arah yang berlawanan, di mana terserak baju-baju seragamnya di sana. Astaga, apakah Anita? Tidak, aku membuka jasku dan mendekati Anita. Aku memintanya untuk memakai jasku. Dia menurut. Kemarilah, titahku. Anita dengan takut-takut berdiri dan mendekat padaku. Aku langsung memeluknya. Kenapa, Ita? Kamu kenapa? Kenapa baju-baju kamu rusak dan berserakan di tanah? Tanyaku. Tapi Anita tak menjawab. Dia hanya terus menangis. Sudahlah, mungkin belum saatnya aku bertanya. Larissa tampak syok. Aku menggendong Larissa di punggungku dan membawanya masuk ke dalam mobil. Larissa tak henti menangis. Aku tak dapat melihat dengan jelas seperti apa penampilannya. Sekarang karena terlalu gelap, aku segera saja melajukan mobilku untuk pulang. Aku menggendong kembali tubuh Anita dan membawa masuk ke dalam rumah. Aku mendudukkannya di atas sofa ruang tamu, lalu berjongkok di depannya. Sah, ada apa? Siapa yang melakukan itu sama kamu? Tanyaku pelan. Aku tak mau membuat Anita tambah takut, meski aku pun merasa hancur karena istriku mungkin telah dinodai orang lain. Melihat kondisinya saat aku temukan, kemungkinannya besar jika Anita jadi korban pemerkosaan. Aku mengepalkan tanganku menahan amarah jika membayangkan itu benar. Anita terus menangis, kulihat penampilannya dengan jelas. Rambutnya acak-acakan dengan beberapa bagian yang digunting. Wajahnya memar di bagian pipi dan sedikit lecet di sudut bibirnya. Dan juga kulihat dari paha hingga kakinya kotor dengan tanah yang basah. Tampaknya Anita mendapatkan perlakuan yang kasar. Aku semakin geram. Sa,
Tolong jawab saya. Siapa yang melakukan ini? Kali ini aku bertanya dengan tegas. Aku ingin cepat mendengar jawaban darinya, agar aku bisa memutuskan langkah yang akan aku ambil. Anita menatapku takut. Aku memegang bahunya mencoba menenangkan dia. Saya nggak akan marah. Ayo jawab aja, supaya saya bisa menghukum orang itu. Aku membujuk Anita agar mau berbicara. Om, aku takut mereka jahat, Om. Mereka jahat. Aku mau berhenti sekolah, Oma. Anita sedikit berteriak. Dia sangat ketakutan. Coba jelaskan apa yang terjadi. Aku tak sabar. Anita memelukku erat. Mungkin dia sangat syok dan takut. Tolong jelaskan ya. Saya akan kasih pelajaran orang itu, aku berkata dengan pelan. Mengelus punggungnya lembut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton kisah romantis kita hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita indah berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.